Diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilni jannah wa yub'iduni minan nar. Jadi agama Islam ini agama yang luar biasa enaknya. Jadi kunci-kunci atau bocoran-bocoran masuk surga itu udah disebutkan sama Kanjeng Nabi. Kalau ujian gitu kasarnya itu jawabannya udah dikasih tahu. Kalau ada soal ini jawabannya begini. Pernah ketemu Munkar Nakir belum? Pernah ketemu? Belum ketemu sama Kanjeng Nabi sudah dikasih tahu bocoran-bocoran jawabannya. Sebelum orang dikubur udah dikasih apa? Dikasih yang namanya talqin mayit. Ditalqin mayitnya. Talqin mayit itu apa? Talqin mayit itu adalah apa? Kita membaca talqin tentang pertanyaan Munkar Nakir. Kalau datang Munkar Nakir nanti jawab begini ya, man rabbuka Allahu rabbi. Kalau datang malaikat Munkar Nakir nanti jawabannya begini. Udah dikasih tahu. Kanjeng Nabi udah ngasih tahu. Surga juga sama. Orang pengen masuk surga udah dikasih tahu. Ini loh trik-triknya masuk surga. Seandainya kok masuk surga itu tidak dikasih bocoran tanda-tandanya, mungkin ya susah. Apa yang harus kita kerjakan? Mungkin semuanya jadi dikerjakan semuanya. Tapi bocoran-bocoran itu sudah ada. Mulai lewat hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lewat sahabat-sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kasih tahu saya tentang amal yang kira-kira bisa menjadikan saya sebab masuk surga. Qala laqad sa'alta an azim. Wah, pertanyaan kamu ini pertanyaan yang hebat ini. Langsung tentu poin. Masuk surga itu gimana caranya ya Rasulullah? Fa innahu la yasirun 'ala man yasarahu Allah. Jadi masuk surga itu sesuatu yang butuh amal yang luar biasa besarnya, luar biasa istimewanya, yang berat kecuali bagi orang yang diringankan sama Gusti Allah. Jadi apa? Amalannya berat. Kenapa berat? Ya karena Allah butuh pertolongan Allah untuk meringankannya. Sehingga apa? La yasirun 'ala man yasarahullah. Jadi persyaratan-persyaratan atau sebab-sebab masuk surga ini adalah berat. Jadi Allah mudahkan bagi orang-orang yang dipilih sama Gusti Allah. Kalau enggak dipilih ya susah. Kalau enggak dimudahkan ya susah jadinya. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu para sahabat kalau pengen masuk surga itu ya kamu sembah Gusti Allah yang benar. Nyembahnya yang benar. Jangan sampai kamu nyembah itu niatnya beda-beda. Ngaji niatnya beda. Salat niatnya beda. Sedekah niatnya beda. Jadi jangan sampai niatnya ini bukan karena Gusti Allah. Niat karena Gusti Allah yang benar untuk ibadah. Karena ibadah apa? Ibadah yang benar adalah kalau untuk Gusti Allah, bukan untuk yang lainnya. Kita sholat untuk Allah, kita ini untuk Gusti Allah. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Jadi kita sebagai seorang hamba ya sudah seharusnya untuk menyembah kepada Sang Pencipta. Nah, di dalam beribadah ini, di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban ini ada orang yang berbeda-beda ketika melakukan ibadah. Ada orang yang ibadah karena pengen mengharap pahala dan dijauhkan dari neraka ada. Jadi orang yang pertama, Bu, kenapa sholat? Biar masuk surga. Yang ditanya satunya lagi, Mak, kenapa mau sholat? Biar nggak masuk neraka. Itu ada. Jadi biar nggak dimasukkan ke dalam neraka. Jadi sholatnya kenapa? Pokoknya biar saya masuk surga dan nggak dimasukkan ke neraka. Itu yang pertama. Kemudian ada orang yang ditanya lagi, Pak, kenapa Bapak sholat? Dijawab, saya sholat ini karena malu sama Gusti Allah.
Malu sama Gusti Allah kenapa? Sudah dikasih nikmat, sudah dikasih rezeki, sudah dikasih luar biasa, sudah dikasih keluarga, sudah dikasih pekerjaan, anggota tubuh yang masa iya saya nggak sholat? Hayaan minallah, malu kepada Gusti Allah. Jadi apa? Dengan syukur atas kebaikan Allah kepada dirinya inilah dipraktekkan dalam ibadahnya. Kenapa? Akhirnya apa? Karena dia merasa malu, saya sudah dikasih sedemikian rupa. Saya sering lupa, Allah masih nggak lupa ngasih rizkinya. Kita sering jarang istighfar, Allah masih sering setiap hari ngasih kemudahan, ngasih kegampangan, ngasih ini, kebahagiaan, kesehatan. Padahal sering dilupakan. Sehingga apa? Sehingga dia merasa menjadi hamba yang kurang maksimal di dalam melaksanakan ibadah-ibadahnya, maka dia terus ibadah terus. Saya itu ibadahnya kurang baik, tambah lagi, ngerasanya kurang sempurna. Jadi malu. Walaupun kasarnya sholatnya itu belum baik, terus dia berusaha baik. Itu ada kategori yang kedua. Nah, ini adalah termasuk apa? Termasuk orang yang ibadahnya paling tinggi, yaitu orang yang ibadah karena dia imtithalan, karena apa? Malu atas nikmat yang diberikan oleh Allah kok tidak disyukuri. Dan juga sebagai seorang hamba ya wajib, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Makanya apa? Ya semuanya harus ibadah. Karena asas diciptakan manusia untuk ibadah. Apapun bentuknya kita jadikan menjadi ibadah. Walaupun kelihatannya bukan ibadah. Duduk kelihatannya bukan ibadah. Kita jadikan ibadah. Niatkan yang baik di rumah kita sambil senderan, sambil capek mungkin habis masak. Niatkan ibadah. Ya Allah, saya duduk di sini untuk agar nanti sholat zuhur saya enggak capean, saya bisa kuat, saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa bersihkan rumah, saya bisa ini untuk ibadah, nyenengkan keluarga, nyenengin anak, nyenengin istri. Tidurnya jadi ibadah, duduknya jadi ibadah, semua aktivitasnya jadi ibadah. Sehingga kalau sudah merasa semua yang dikerjakan itu ibadah, maka orang tadi nggak akan ngeluh dengan apapun yang dia kerjakan. Orang ngeluh itu karena dia nggak tahu kalau itu pahala. Kalau seorang tahu tentang pahala pekerjaan di rumah atau di sekitarnya, maka dia akan berebut untuk mengambil semua pekerjaan itu. Nyapu akan saya kerjain juga, nyuci saya juga, ini saya juga. Pokoknya jangan yang lain, biar saya sendiri. Kenapa? Karena tahu itu adalah peluang ibadah. Kelihatannya bukan ibadah, tapi karena niatnya yang berbeda inilah menjadikan yang biasa jadi ibadah. Makanya semuanya, niatkan semuanya untuk ibadah. Jadi apa tadi kunci masuk surga? Di antaranya itu adalah ibadah yang benar. Jangan sampai ibadah itu pengen dipuji. Jangan sampai ibadah pengen disanjung. Jangan sampai ibadah itu karena hawa nafsu. Saya pengen ini biar begini. Saya mau ke masjid biar bilang ahli majelis. Tidak. Kita ibadah itu karena apa? Kita malu. Malunya kenapa kita itu sudah kurang apa sama Gusti Allah dimuliakan. Sudah diciptakan sebaik-baik ciptaan. Sudah dicukupi sama Gusti Allah. Dikasih umur yang begitu panjang sampai saat ini. Dengan mudah semuanya. Dikasih keluarga, dikasih rizki, dikasih kemudahan, dikasih kenikmatan, bisa melihat semua yang ada di alam semesta ini, maka itulah yang menjadikan seorang tadi ibadah.